Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya. Pagi ini, Alhamdulillah, kita berada di Al-Hasani karena diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga kita hadir, dan mudah-mudahan dengan hadir dan bersyukur kita kepada Allah, akan nikmat itu selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kita kekal dalam mentadabbur Al-Quran. Dengan istiqomah itu maka kita termasuk orang yang benar, dan kita harapkan kita mengamalkan apa yang disampaikan dan dipesankan oleh ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 94 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Alfayati. Sudah diskusikan bersama Pak Hadril dan teman-teman. Sebentarnya kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal a'rabi man yattahizu ma yunfiqu marraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihimud dairatus saw wallahu sami'un alim. Dan di antara orang-orang Arab Badu itu ada yang memandang apa yang diempat ke jalan Allah sebagai kerugian. Dan dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Mereka lah orang yang ditimpa oleh mara bahaya itu. Allah Maha mendengar lagi mengetahui. At-Taubah 98. Kemudian, wa minal al-a'rabi. Di antara orang-orang Baduy. Orang Arab, Al-Arab itu adalah orang Arab pedalaman, itu orang Baduy, bukan seluruh Arab. Artinya Allah tidak mengatakan semua orang Baduy. Ini mengajarkan keadilan dalam penilaian. Janganlah kita mengeneralisasi suatu kelompok karena kesalahan sebagian dari kesalahan anggotanya. Mereka jauh dari pusat ilmu tarbiyah Nabi Muhammad SAW, sehingga sebagian memiliki sifat yang keras. Lingkungan sangat mempengaruhi iman. Semakin jauh dari ilmu dan majelis kebaikan, hati mudah keras. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 97, Al-a'rabu asaddul kufra wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Orang Arab Baduy itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. At-Taubah 39. Di sini Allah tidak berkata semua Arab Baduy demikian, tetapi dia berkata di antara mereka ada. Antara mereka ada itu Allah dalam Al-Quran adabnya adil dalam menilai, tidak pukul rata, tidak menghakimi kelompok secara keseluruhan,
Mukmin harus berhati-hati dari stereotip generalisasi menganggap satu kesalahan mewakili semua orang. Mayattahizu ma yunfiqu marrama. Apa yang ada yang menganggap infak sebagai kerugian, itu man, itu ada yang kata itu menunjukkan bahwa yang dibicarakan hanya sebahagian dari mereka. Dalam setiap komunitas selalu ada perbedaan tingkat iman dan akhlak. Kemudian kata yattahizu menjadikan atau menganggap bukan sekedar melihat tetapi menjadikan sebagai keyakinan dan sikap hidup. Hati yang sakit dapat mengubah ibadah menjadi beban. Kata ittahaza mengambil menjadikan sebagai sikap hidup. Masalah besar manusia bukan sekedar amal, tetapi cara pandang terhadap amal. Ada orang melihat ibadah sebagai kemuliaan, ada pula yang melihatnya sebagai beban. Ma yunfiqu, itu apa yang diinfakkan, maka situ kita perhatikan infak yang seharusnya menjadi jalan mendekatkan kepada Allah justru dipandang secara duniawi semata. Nilai suatu amal bergantung kepada pandangan hati pelakunya. Infak adalah ujian hati. Mukmin yang merasa investasi akhirat, mukmin itu merasa itu adalah infak itu adalah investasi akhirat. Munafik merasakan kehilangan, sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dalam hadis Muslim, rawal Muslim dengan derajat sahih 2088. Kemudian marroma sebagai bekan mendekatkan, kata marroma asal kata menunjukkan hutang atau kewajiban yang melekat atau memberatkan. Orang munafik merasa kehilangan harta saat berinfak, sedangkan mukmin merasa sedang menabung untuk akhirat. Orang munafik memberi karena terpaksa, bukan karena cinta kepada Allah. Amal tanpa ikhlas akan terasa berat. Sebaliknya, orang beriman merasa sedekah itu ringan dan bahkan nikmat. Kemudian wa minal al-arabi mayyattahizu ma yunfiqu marrama. Di antara orang-orang Arab Badu itu ia memandang apa yang diinfakkan sebagai kerugian. Allah mengungkapkan penyakit hati yang tersembunyi. Secara lahiriah berinfak sebagaimana kaum muslimin lainnya, tetapi batin mereka tetap rugi, merasa rugi. Artinya lain di hati, lain di mulut. Amal lahir tidak cukup tanpa keikhlasan hati. Orang munafik menghitung pengorbanan untuk agama sebagai kehilangan, sedangkan orang mukmin melihat infak dengan timbangan akhirat. Sedangkan munafik melihatnya timbangan dunia. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah sebenarnya tidak hilang, tetapi berubah menjadi pahala. Ini bukan masalah jumlah harta tetapi sebagai masalah hati. Orang munafik melihat sedekah sebagai kehilangan, zakat sebagai beban, dakwah sebagai pengorbanan sia-sia. Sedangkan mukmin melihat sedekah adalah perdagangan dengan Allah, infak adalah tabungan akhirat, dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman, manzalli yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu fam kasiratun wallahu ya'bidu wa yabsutu rizqa wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nilai amal tergantung cara hati memandangnya. Dua orang bisa sama-sama memberi. Satu merasa rugi, yang satu merasa beruntung. Wa yatarabbasu bikumuddair. Wa yatarabbasu bikumudawair. Dia menunggu-nunggu musibah menimpa kalian. Itu yang kerjaan orang munafik. Wa yatarabbasuna, dia menunggu-nunggu, menunjukkan sikap fasik tetapi penuh kebencian.
Mereka tidak membantu perjuangan Islam, bahkan menunggu kegagalan bikum terhadap kalian. Kebencian mereka diarahkan kepada kaum mukmin. Ini menunjukkan bahwa permusuhan terhadap agama sering lahir dari kebencian terhadap pengikutnya. Ad-dawair, pergiliran nasib, itu musibah, kekalahan atau hancur. Akar kata dawar itu akar berarti berputar. Mereka berharap keadaan berputar sehingga kemenangan berpindah dari kaum muslimin kepada musuh-musuh Islam. Kehidupan memang berputar, tetapi yang mengatur putaran itu bukan manusia. Ciri kemunafikan tidak senang melihat Islam berjaya, diam-diam berharap kaum beriman jatuh. Inilah penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu hasad terhadap kemenangan agama Allah. Wa yatarabbasuna bikumud dawair, itu Allah menunggu-nunggu musibah pada dia menunggu-nunggu musibah menimpa kalian. Ini menunjukkan bahwa kemunafikan bukan hanya lemah iman, tetapi juga ada kebencian terhadap kaum beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum sayyi'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah Ali Imran 120. Inilah hati yang sakit. Senang melihat kebaikan orang lain, tidak senang melihat kebaikan orang lain, berharap agama gagal, diam-diam menunggu kehancuran kaum beriman. Bukan hanya tidak membantu, bahkan berharap keburukan yang datang. Penyakit hati yang disebut dengan ayat itu ada kebencian, hasad tersembunyi, ada nifak batin. Hati mukmin sedih melihat saudaranya jatuh, sedangkan saudara bahagia melihat saudaranya baik. Mukmin yang sejati itu berdoa agar saudaranya mendapat kebaikan dan kesempatan. Alaihim dairatus sau, itu justru mereka lah akan ditimpa keburukan. Alaihim, atas mereka, adalah jawaban Allah datang dengan sangat cepat. Musibah yang mereka harapkan untuk orang lain disuruh kembali kepada mereka sendiri. Siapa yang gemar berharap kehancuran orang beriman, seringkali kehancuran kembali kepadanya. Kebencian adalah apa yang pertama membakar pemiliknya. Dairatun, putaran atau lingkaran atau giliran, mengisyaratkan bahwa ketentuan Allah akan berputar kembali pada pelakunya. Siapa yang menginginkan keburukan bagi orang beriman, keburukan itu akan berbalik kepadanya. As-sawi atau keburukan. Allah tidak menyebut keburukan tertentu, tapi mencakup kehinaan, kegagalan, kerugian, azab. Alaihim dawairatus sau, atas mereka lah segala keburukan. Itu anak ini merupakan doa, adalah keputusan Allah sekaligus, dan musibah yang mereka harapkan untuk kaum min justru berbalik kepada mereka. Inilah sunatullah. Siapa menyimpan kebencian, seringkali kebencian itu kembali menghancurkan dirinya sendiri. Mereka ingin Islam runtuh, tetapi justru mereka binasa. Hikmah doa buruk terhadap orang soleh sering terbalik kepada pelakunya. Allah Maha Adil. Kemudian wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu, itu setelah menjelaskan sifat manusia, Allah mengingatkan bahwa keputusan akhirat ada di tangannya, bukan di tangan orang-orang munafik. Sami'un, Maha mendengar. Allah mendengar bisikan, keluhan, sindiran, dan rencana tersembunyi mereka. Tidak ada satupun
rencana yang hilang dari pendengarnya. Alaihim, Allah alimun, Allah mengetahui sesuatu yang dalam dari ucapan, yaitu niat, tujuan, rahasia hati. Orang bisa menipu manusia tetapi tidak bisa menipu Allah. Ayat ini mengajarkan perbedaan mendasar antara mukmin, hati yang mukmin, hati munafik. Hati mukmin menganggap infak sebagai keuntungan, mengharapkan kemenangan Islam, husnuzon kepada Allah dan mendapat pahala. Sementara itu, hati munafik menganggap infak sebagai kerugian, menunggu kegagalan Islam, su'uzon kepada Allah yang mendapatkan alaihimud da'irat sau, yaitu pada mereka akan digilirkan keburukan itu. Nah, pesan terakhir ayat, terpenting ayat ini adalah nilai suatu amal tidak ditentukan oleh besar kecilnya dikeluarkan, tetapi oleh cara hati memandang pengorbanan. Orang melihat infak sebagai kerugian telah kehilangan pahala sebelum dia kehilangan harta. Kemunafikan yang tersembunyi dalam hati, tetapi Allah mendengar ucapan dan mengetahui niat mereka. Demikianlah tadabbur dari surah At-Taubah ayat 98. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Dan oleh karena itu, marilah kita istiqomah mentadabbur ayat-ayat Al-Quran agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas kekurangan yang kami sampaikan ataupun kekeliruan dalam hal ini. Kepada Allah kami minta ampun. Dan maka tadabbur ini tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz Sa'ad